warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Hari ini kita ketemu lagi. Sebelum memasuki materi, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Dengarkan namanya masing-masing. Ababil. Hadir, Pak. Agus Wisnarsi, Angga, semuanya sudah saya absen. Ada beberapa orang temannya yang tidak masuk karena sakit, kemudian ada juga yang tidak masuk karena izin ada kegiatan di luar pelajaran. Untuk hari ini memang ada beberapa yang sakit, jadi yang hadir silahkan untuk tetap menjaga kesehatan, bagaimana supaya sama-sama bisa menjaga kesehatannya, karena sekarang lagi musim penyakit, bukan musim durian. Ya, kalau musim durian kita berebut, ya, jadi musim penyakit. Ya baik, kita lanjut pada materi hari ini, yaitu cerita pendek. Ya, cerita pendek atau sering disingkat dengan ya cerpen. Nah, sebelum masuk di materi, apakah ada yang pernah membaca cerpen di sini? Pernah membaca atau pernah ke perpus berkunjung membaca cerpen? Ada? Eka Riri, silahkan berdiri. Cerpen tentang apa? Cerpen tentang anak petualang. Anak petualang. Seperti apa cerita dalam cerpen itu? Jadi di tokoh utama ini namanya kan Doni. Doni ini tuh anak yang kurang mampu, terus dia ini tuh anaknya suka tahu, ingin kepo hal baru gitu. Nah, jadi dia punya cita-cita ingin berpetualang, pertama keliling Indonesia, karena Indonesia kan punya sejarah-sejarah yang menarik. Tangan untuk temannya. Jadi di sini ternyata sudah ada yang pernah membaca cerpen. Nah, kemudian pengertian cerpen atau definisi tentang cerpen, apakah ada yang mengetahui di sini? Setelah membaca cerpen, mungkin ada yang mengetahui pengertian cerpen. Juli, seperti apa pengertian cerpen menurutmu, Juli? Cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra fiksi yang menceritakan suatu peristiwa yang dialami tokoh utama melalui tulisan pendek, ringkas, dan jelas. Ya, melalui tulisan pendek, ringkas, dan jelas. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya Juldi. Jadi indikator atau KD pada pertemuan kali ini adalah 3.8.1, yaitu menelaah informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Kemudian 3.8.2 menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Kemudian tujuannya, peserta didik mampu menelaah informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ya, jadi materi pada pertemuan kali ini adalah nilai-nilai dalam cerita pendek. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek ada 5. Nilai-nilai yang bisa kita teladani, nilai-nilai yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama adalah nilai moral, kemudian nilai sosial, kemudian nilai agama, nilai budaya, dan nilai estetika. Yang pertama, nilai moral. Siapa yang bisa menjelaskan seperti apa itu nilai moral? Moral yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat, baik itu buruk ataupun baik. Ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan intinya baik atau buruknya suatu perilaku atau etika seseorang yang berkaitan dengan
perilaku. Berikan tepuk tangan untuk temannya yang menjawab tadi beberapa nilai. Tadi sudah dijelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, di sini silakan diperhatikan contoh ini adalah penggalan dari sebuah cerpen, kutipan cerpen Penyesalanku karya Dian Indria. Jadi penggalan cerpen ini silahkan dibaca, semuanya membaca, temukan nilai apa yang terkandung dalam cerita atau penggalan cerita pendek di atas. Silahkan saya berikan waktu 1 menit untuk membaca, kemudian angkat tangan nanti jika menemukan nilai-nilainya. Semuanya sudah membaca, silahkan angkat tangan siapa yang bisa memberikan atau menjelaskan nilai apa yang terkandung dalam penggalan cerpen di atas. Silahkan jawab. Ya, silakan Gavera. Nilai apa, Gavera? Yang saya baca itu ada nilai moral sama sosial ya, Pak. Nilai moral dan nilai sosial. Alasannya? Kalau nilai moral, karena di situ jelaskan tentang etika, dia punya sikap keangkuhan begitu, Pak. Terus itu kalau misal yang sosialnya, karena dia memilih-milih teman. Ya, nilai yang didapat temannya nilai sosial dengan nilai moral. Ya, tepuk tangan untuk Vera. Sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok untuk mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD, saya akan melakukan game atau strategi terlebih dahulu untuk melatih siapa yang fokus atau masih fokus pada pagi hari ini. Ya, jadi untuk melatih kefokusan kalian. Gamenya sangat mudah, yaitu saya mengatakan nanti semut gajah. Kalau saya katakan gajah berarti besar, ya, gajah besar. Kemudian kalau semut kecil, ya, jadi semut kecil, gajah besar. Tapi tangannya kalau saya katakan gajah, kalian mengatakan besar. Kalau saya katakan semut berarti kecil. Ya, sangat mudah. Jadi siapa yang fokus pasti bisa melewati. Ya, saya mulai dari tengah dulu, dari tengah. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut Besar. ya, semut besar. Sudah mulai tidak fokus. Semut itu ya kecil harusnya. Ya, jadi siapa yang tidak fokus maka hukumannya adalah menjelaskan kembali nilai-nilai dalam cerita pendek. Nilai-nilai yang saya jelaskan tadi. Nilai apa saja yang kamu ingat tadi? Nilai moral, sosial, agama, estetika. Ya, baik. Selesai gamenya. Sekarang kembali kelompoknya yang sudah ditentukan kota kelompoknya tadi. Silahkan gabung dengan kelompoknya masing-masing, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang tadi sudah dibagi kelompok, ketuanya kelompok 1 siapa? Ababil. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, terakhir kelompok 5, Friska ketuanya. Silahkan gabung buat bundaran. Tolong mejanya atau kursinya diangkat supaya tidak ribut. Silakan. Dibaca, didiskusikan, temukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek di lembar LKPD. Nilai apa saja yang kalian temukan, silahkan diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Kalau ada yang merasa kesulitan dalam menjawab atau mengerjakan LKPD-nya, silahkan bertanya, angkat tangan, nanti saya jelaskan. Silahkan dikerjakan, didiskusikan. Temukan nilai-nilai yang terkandung dalam lembar LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Saya Baghdad Kusbari dari kelompok 1. Jadi nilai-nilai yang saya dapat dari teks di atas itu, pertama ada nilai moral. Pembuktiannya itu, pertama, jika dulu si anak yang berbohong, si ayah yang percaya, maka kini si ayah yang menipu, si anak yang percaya. Sama, sikap keangkuhannya mudah tersinggung dan bencinya bukan kepalang kepada orang-orang tua yang mempunyai anak gadis cantik. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 tentang nilai-nilai yang didapat. Ada berapa nilai tadi? 5. Ada 5 nilai yang didapat tadi. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau memberikan masukan, silahkan yang mau bertanya. Semuanya sudah diskusi dengan baik. Beberapa orang sudah aktif dalam berdiskusi, kemudian menjawab, bahkan ada yang memberikan masukan. Kemudian presentasinya sangat bagus juga. Dan terakhir, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, siapa di sini di antara kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Ilham, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu dalam cerpen kita dapat mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral, sosial, agama, budaya, hingga estetika. Nilai moral, budaya, agama, dan estetika. Ya, ada beberapa nilai. Berikan tepuk tangan untuk Ilham. Ada beberapa nilai yang terkandung di dalam teks. Terakhir kita evaluasi. Jadi evaluasi, silahkan naikkan HP-nya. Kita evaluasi seperti biasa. Evaluasi sudah saya kirim linknya, sudah saya kirim ke grup kalian. Silahkan dibuka. Kalau ada kendala, silakan. Kalau ada kendala, angkat tangan atau masalah jaringan, atau yang tidak ada kuotanya, silakan angkat tangan. Jadi ada beberapa orang yang sudah tuntas cuma mendapat nilai KKM. Mungkin ada beberapa kendala mengenai pengerjaan soal, terutama yang nilainya KKM ini. Silahkan dijelaskan kendala-kendala apa dalam proses pembelajaran ini sehingga kurang maksimal mengerjakan lembar evaluasinya. Siapa? Tadi ya, siapa? Aski. Soal evaluasinya itu sama pematerinya itu terlalu panjang Pak. Jadi kalau misalnya untuk menjawab soalnya itu waktunya cuma 10 menit kan Pak. Jadi kayak waktunya itu kurang untuk menjawab soal. Ya, jadi waktunya ini menjadi kendala untuk Aski. Terakhir untuk pelajaran pada pertemuan selanjutnya, materinya masih di cerita pendek, kemudian kalinya yang berbeda tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Jadi materi selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita tutup. Silakan. Teman-teman, mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Tetap saya ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan untuk pada pagi hari ini. Pada pertemuan selanjutnya selalu jaga kesehatan. Yang saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak.